Firman Tuhan hari ke-222 2024, Kitab Yeremia, pasal 31 ayat 14, perikop, Israel kembali ke negerinya sendiri setelah pembuangan dari Babilonia. Pada hari ini, yaitu hari yang ke-222, firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-14 dengan perikop Israel kembali ke negerinya sendiri, dan sebagai nats, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat 6 sampai 10. Israel dan Yehuda harus bertobat. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Joel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kedua. Allah akan menghukum bangsa-bangsa. Inilah firman Tuhan pada hari ini dengan 3 bagian, yaitu ayat hari ini dan bacaan pagi dan juga bacaan malam. Namun sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita masuk atau tetap melihat dalam bulan Agustus. Apa pedoman kita pada bulan Agustus? Pedoman kita selama bulan Agustus adalah dengan topik hikmat dari Allah melihara hidup. Hikmat dari Allah memelihara hidup. Dan dalam ayat inti untuk selama bulan Agustus, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Jadi beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Dalam beberapa hari berturut-turut kita sudah membahas masalah hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat adalah karunia dari Allah, sedangkan bijaksana atau bijak adalah merupakan olah pikiran dari manusia. Jadi hikmat itu berada pada batin kita, sedangkan bijak itu berada dalam pikiran kita. Karena hikmat adalah karunia Allah yang ditanam dalam batin kita, dan itu bersinergi dengan roh Allah yang diberikan kepada kita. Nah, sehingga dengan hikmat kebijaksanaan itu dapat mengatur dan memelihara hidup kita. Bagaimana supaya kita tetap berhikmat
di dalam menjalankan tugas sehari-hari yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Israel kembali ke negerinya sendiri. Apa sebab dikatakan Israel kembali ke negerinya sendiri? Kalau kita melihat di dalam buku Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 14, bahwa berbicara tentang pemulihan dan pengembalian Israel ke negerinya sendiri setelah mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel. Ini adalah janji Tuhan dengan kasih-Nya kepada Israel, di mana pada waktu yang lalu kita telah mengatakan bahwa Israel akan dikumpulkan oleh Tuhan, dikembalikan ke negerinya sendiri, dan tidak ada yang tinggal satu orang pun, baik budak ataupun pembantunya, dan yang namanya sudah dalam lingkungan Israel, Yahudi ataupun non-Yahudi, semua dibawa kembali ke negerinya. Dan itulah kita lihat eksodus bangsa Israel yang pada kerajaan Raja Kores, ya, yang disponsori oleh Esra, ahli kitab Taurat, ya, dan dibantu oleh gubernur Judea yang ditunjuk oleh Babel atau Raja Kores, ya, dan namanya Nehemia. Inilah berperan dalam mengembalikan bangsa Israel. Nah, pada ayat hari ini dikatakan bahwa pemulihan dan pengembalian Israel ke negerinya setelah mengalami pembuangan selama 70 tahun. Nah, kemudian memberikan harapan dan masa depan bagi umatnya. Meskipun mereka dalam penderitaan, Tuhan tidak melupakan mereka. Kalau kita lihat dalam Yeremia ayat yang ke-10, Tuhan akan mengumpulkan umatnya kembali dari negeri-negeri bangsa lain. Dalam kajian Alkitab, bahwa perikop ini mencerminkan janjian Tuhan, apa yang sudah dijanjikan Tuhan, tetap Tuhan setia dan penuh kasih kepada Israel sebagai umat pilihan yang dibawa dari Mesir selama 40 tahun di perjalanan, dibimbing dan dibina. Maka kemarin kita mendengarkan adalah karena begitu besar cinta daripada Tuhan kepada orang Israel, nah, maka pada hari ini dikatakan mengembalikan Israel ke negerinya sendiri, supaya bangsa pilihan itu menjadi tetap
solid dan kuat. Ya. Dengan hal ini, maka ayat hari ini, ayat yang ke-14, ya, bahwa sudah menghibur bangsa Israel, tidak ada lagi duka pada mereka, dan musuh-musuhnya akan diadili semua dan diperhitungkan oleh Tuhan pembalasan buat mereka dengan mengembalikan bangsa Israel. Maka ayat hari ini adalah merupakan jaminan aspek daripada kehidupan bangsa Israel, ditinjau dari segi sosial, kebutuhan fisik, dan juga rohani. Nah, kita lihat dalam ayat 14, para imam akan kupuaskan dengan makanan berkelimpahan, dan semua yang mereka perlukan akan kuberikan. Inilah jaminan sosial dari Tuhan kepada bangsa Israel. Para imam akan dipuaskan dengan makanan berkelimpahan. Kenapa imam yang lebih dulu dinyatakan dipuaskan? Karena para imam inilah yang melayani kebutuhan spiritual kapital daripada bangsa Israel. Dan imam-imam ini sudah dipilih dari keturunan Levi, ya. Nah, kita lihat anaknya Harun, dua imam yang terus mengikuti bangsa Israel, yaitu Eliezer dan Itamar. Nah, kemudian dilanjut dengan anaknya Pinehas sebagai imam. Inilah yang diberikan jaminan terlebih dahulu kepada pemimpin-pemimpin Israel atau imam yang pemuka-pemuka masyarakat, tokoh yang membina spiritual daripada semua umat yang ada di Israel. Dengan hal ini, maka dalam ayat 14 dikatakan para imam akan kupuaskan dengan makanan berkelimpahan. Bukan secukupnya, berkelimpahan, ya. Dan semua yang mereka perlukan akan kuberikan. Nah, inilah ayat hari ini dalam Yeremia pasal 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kebajikan artinya alam pikir, merubah paradigma bangsa Israel bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Jadi tadi para imam, ya, diberikan berkelimpahan dan memuaskan, dan umatnya diberikan kenyang dengan kebajikan. Ini adalah merupakan janji Tuhan yang ditepati, bahwa bangsa Israel setelah mengalami beberapa penderitaan dan dipulihkan kembali. Inilah dengan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan untuk kembali ke negerinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai dengan 10.
Israel dan Yehuda harus bertobat. Nah, jadi kalau kemarin kita mendengar bahwa bangsa Israel patut dihukum karena mereka membelakangi Tuhan sebagai sumber hidup, ya, dan membangun kolam yang bocor sehingga sia-sia. Itu kata Tuhan. Dan digambarkan mereka seperti unta betina, ya, yang berada di gurun pasir, yang pada saat dia birahi dengan gampang dengan pejantan lain. Dengan mudahnya Israel, ya, melacurkan diri dengan berhala-berhala. Dan ini patut dihukum, kata Tuhan. Nah, sekarang bahwa Israel dan Yehuda harus bertobat. Kalau kita lihat perikop ini, pesan Tuhan pada Yeremia. Apa yang kau lihat tentang Israel? Kata Tuhan kepada Yeremia. Nah, wanita yang tidak setia itu, jadi ia meninggalkan aku dan melakukan pelacuran di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rindang. Ini menggambarkan, ya, bahwa Israel itu adalah wanita. Tuhan adalah sebagai laki-laki, suami. Nah, jadi ini dalam pelacuran, kata Tuhan, adalah mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa di bukit-bukit dan di bawah pohon-pohon rindang. Inilah yang dikatakan Tuhan itu sebagai pelacur, ya, meninggalkan Tuhan, melacurkan diri kepada dewa-dewa, menyembah yang tidak ada artinya bagi mereka. Ini dikatakan Tuhan. Coba kau lihat Yeremia katanya. Nah, ini peringatan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bahwa setelah perbuatannya, saya kira dia kembali padaku, kata Tuhan. Malah pergi melacur, katanya. Masih pergi menyembah berhala. Dan dikiranya dengan perbuatan itu mungkin sudah bisa kembali. Tapi malah pergi melacurkan diri lagi. Itu sebabnya aku menceraikannya, ya, dan mengusirnya, Yehuda dan Israel, ya, yang tidak setia. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan akan menceraikannya karena tidak setia. Artinya Tuhan meninggalkan mereka dengan menyembah berhala, apabila menyembah berhala. Nah, kemudian setelah melihat semua itu, ya, tapi tidak menjadi kembali, malah, ya, menjadi semakin menjadi-jadi dan tidak berubah, dan mereka berzina, menyembah batu dan pohon, sehingga negeri itu menjadi najis. Nah, jadi diingatkan oleh Tuhan, mereka semakin menjadi-jadi. Nah, sehingga Tuhan akan menceraikannya, meninggalkan. Nah, ini dicontohkan antara suami dan istri, ya. Jadi Tuhan dan dikatakan suami, Israel sebagai wanita, mereka melacur dalam arti hiasannya adalah menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan
supaya Yeremia menyampaikan kepada bangsa Israel. Nah, setelah melakukan semua itu Yehuda yang tidak setia itu, maka kembali lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mau meninggalkan bangsa Israel. Nah, cuman Tuhan melihat masih belum tulus hati mereka untuk berbaik dengan Tuhan. Maka di sini diingatkan Israel dan Yehuda bertobat, tinggalkan semua yang berhala-berhala yang tidak bisa memberikan hidup kepada mereka. Nah, inilah pesan Tuhan kepada Yeremia, mengingatkan semua kelakuan-kelakuan daripada Israel, ya, yang melacurkan diri menyembah berhala, supaya segera bertobat. Jadi Tuhan berkata, akan tiba waktunya aku akan menjadi Allah semua suku-suku Israel dan mereka menjadi umatku. Ini yang menjadi kesimpulan. Akan tiba waktunya. Kemudian bahwa perjalanan dari Mesir mereka dibimbing oleh saya, kata Tuhan, sampai ke tanah yang dijanjikan. Maka akan tiba waktunya aku akan menjadi Allah mereka dari semua suku-suku Israel. Nah, kalau kita lihat dalam janji Tuhan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, Tuhan mengatakan, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hati mereka, supaya aku menjadi umat, aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi umatku. Jadi di sini dikatakan akan tiba waktunya. Itulah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Pesan kepada semua Yehuda dan Israel, segeralah bertobat, karena Tuhan sudah mau memulihkan kembali bangsa Israel untuk didudukkan kepada hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebagai pilihan umat kesayangannya. Itulah dalam perikop yang kedua ini. Nah, kemudian bacaan malam, ya, kita lihat dalam buku Joel pasal 3 ayat 1 dan 2. Allah akan menghukum atau mengadili bangsa-bangsa. Nah, kenapa Allah mengadili bangsa-bangsa? Apa makna dan tujuan perikop ini? Allah mengadili bangsa-bangsa. Kalau kita lihat bahwa bangsa Israel dicerai-beraikan oleh bangsa-bangsa lain sampai mereka berserak kemana-mana, ya. Bangsa-bangsa itu
tercabik-cabik. Ya. Walaupun memang itu karena kesalahan bangsa Israel sendiri, karena tidak setia kepada Tuhan, namun Tuhan tetap berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Maka dikatakan di sini, bangsa-bangsa akan diadili. Apa makna dan tujuannya? Allah mengadili bangsa-bangsa seperti tercantum dalam Joel pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah untuk menunjukkan keadilannya serta untuk memulihkan keadaan yang telah rusak. Inilah tujuan daripada Allah. Jadi untuk menunjukkan keadilannya serta untuk memulihkan keadaan yang sudah porak-poranda pada Israel. Maka dikumpulkan kembali bangsa Israel untuk pulang ke negerinya sendiri, dan bangsa-bangsa lain yang pernah menceraikan mereka akan diadili oleh Tuhan Allah. Itu adalah akibat dosa dan ketidakadilan. Allah mengatakan, Dia berhak mencampuri urusan bangsa-bangsa. Semua bangsa di dunia ini Allah berhak, bangsa manapun. Nah, apakah ada kaitannya dengan pertikaian bangsa Israel saat ini dengan Hamas yang dianggap teroris? Kalau dengan Palestina, Israel tidak berperang, tapi dengan Hamas itu pun karena hanya masalah sepele. Ya. Nah, apakah Tuhan tidur melihat ini? Tidak. Bangsa yang sudah diyakini dan sudah disayangi itu tetap dipelihara sampai kapan. Nah, maka di sini dikatakan Dia berhak mencampuri urusan bangsa-bangsa yang berbuat jahat, dan penghakiman ini adalah bagian dari rencana keselamatan bagi umatnya. Jadi demi penyelamatan umatnya, bangsa Israel, itu harus dilakukan, ya, pengadilan. Ya, maka ya kita lihat dari sejak perang tahun 48 dari Israel mau merdeka sampai hari ini. Coba kalau kita lihat Israel tuh luasnya berapa sih? Istilahnya dunia, ya, maaf kata ini. Ya, kalau istilah orang-orang yang bahwa dunia itu berkumpul semua bersatu, nggak ada apa-apanya, habis Israel itu. Tapi karena dia bangsa pilihan, ya, sulitlah. Nah, saya katakan sebelumnya, kenapa Asyur, Irak, ya, sudah tunduk, dan Mesir sudah ada perjanjian Camp David. Sebelumnya Irak dan Mesir dan Asyur ini memang sangat terkenal dalam sejarah bangsa Israel. Kenapa? Karena pada waktu mereka menyembah berhala, Israel minta bantuan ke Mesir dan Asyur, Irak, karena di sana sesuai berhala semua yang disembah pada waktu itu, ya, berhala. Maka Tuhan mengatakan, mengapa kau minta bantuan kepada Asyur dan Mesir? Mereka sendiri sudah kutolak, kata Tuhan. Ditolak itu karena menyembah berhala. Nah, kalau saat sekarang ini sudah lain, ya, karena tidak lagi menyembah berhala dan sudah punya pilihan untuk memuji dan memuliakan Allah. Akan beda ceritanya, ya. Nah, tapi dulu seperti siapapun bangsa yang menyembah berhala akan ditentang oleh Tuhan. Maka Israel mengatakan, maka Tuhan mengatakan kepada Israel, jangan minta bantuan kepada Mesir dan Asyur, karena mereka sudah kutolak. Ngapain? Apa keuntunganmu? Sembahlah saya, kata Tuhan. Saya yang harus memperbaiki nasibmu. Nah, jadi sekarang ini, ya, dalam ayat ini bahwa Tuhan berhak mencampuri urusan bangsa-bangsa yang berbuat jahat dan menghakimi
Artinya penghakiman ini adalah bagian dari rencana keselamatan bagi umatnya. Jadi Tuhan mencampuri urusan itu untuk menyelamatkan umatnya, bukan dalam hal perang. Tuhan sendiri tidak mau kematian seseorang dalam dosa, tidak mau Tuhan. Tapi di sini dikatakan dia bisa mencampuri kalau ada yang berbuat jahat, ya, dia akan menghakimi untuk keselamatan umatnya. Jadi umatnya itu dijaga terus. Ya. Karena tadi sudah dikatakan dalam Yeremia pasal 31-33, kutaruh hukum-hukumku dalam batin mereka. Batin itu hikmat, ya. Kemudian kutulis dalam hatinya kebijakan, dan aku Allah mereka, mereka menjadi umatku. Nah, di sini dalam rangka penyelamatan umatnya, Tuhan Allah membuat kebijakan untuk menghakimi dan mencampuri urusan bangsa-bangsa yang berbuat jahat. Pertanyaan sekarang, masih berlakukah itu sampai sekarang? Ya, kita lihat Tuhan tidak pernah alfa dalam setiap permasalahan. Dia adalah alfa dan omega, ya. Awal dan akhir. Apalagi di tengah-tengah. Alfa dan omega, awal dan akhir dia, di tengah pun dia, diikuti semua perkembangan ini. Nah, di sini demi penyelamatan umatnya dia akan bertindak. Tuhan Allah bertindak untuk menyelamatkan umat siapapun. Umat yang percaya kepada dia akan diselamatkan, bukan hanya Israel, bukan. Siapapun. Kita pun kalau sudah percaya kepada dia pasti diselamatkan dari yang lain. Jadi bukan hanya bangsa Israel saja yang mau diselamatkan, semua bangsa di negara ini. Apakah kita menyembah berhala atau menyembah Tuhan? Ya. Dan penyembahan itu bagaimana sebenarnya cara kita menyembah Tuhan? Sudah diajarkan dalam Alkitab, ya. Dan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada yang sampai kepada Bapa. Nah, terus melalui siapa kita mau pergi? Nah, jadi sudah jelas bahwa dalam Alkitab dijelaskan, ya, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada sampai ke Bapa. Kenapa dikatakan tanpa melalui Yesus tidak sampai ke Bapa? Karena Yesus itu sendiri adalah Bapa. Nah, jadi kalau kita tidak percaya kepada Dia datang ke dunia ini, nah terus mau apa kita? Coba, saya mau tanya kepada teman-teman yang tidak percaya kepada Yesus, mau apa? Dia sudah mengatakan, aku Alfa dan Omega. Bahkan di perdebatan orang-orang, Yesus itu umurnya berapa sih katanya? Lebih tua mana Yesus dengan Maria katanya? Ini orang berbicara bukan dengan roh, tapi berbicara dengan logik-logik pikiran yang kedagingan, bukan dengan berbicara roh. Coba kalau roh Allah berada pada dia. Coba kita lihat. Waktu Yesus dibaptis, ya, begitu dia keluar dari air, apa yang terjadi? Langit terbuka. Loh, sekarang langit terbuka, siapa yang bisa membuka langit? Teman-teman semua, siapa yang bisa membuka langit? Coba, kalau bukan Allah, dibuka langit. Apa dikatakan? Inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah kepada dia berkenan. Kalau ada orang tidak berkenan kepada dia, tidak berkenan kepada Allah. Begitu. Jadi jangan coba-coba tidak mau kenal dengan Yesus, maunya kenal dengan Allah. Percuma. Ya. Allah sendiri itu Yesus datang ke dunia. Cuma dia tidak mengatakan akulah Allah, karena ada kode etik dari Allah. Kalau Allah turun ke dunia, manusia itu mati. Sebab kalau dia sendiri turun bukan berdasarkan manusianya, itu kalau siang tiang awan yang menggelegar hitam, takut siapa yang kuat? Malam tiang api, siapa kuat? Coba dekat, kalau ada tiang api begitu besar terjadi, matilah kau.
ya kan? Maka Musa, waktu itu bangsa Israel, Musa, udahlah, jangan kami bertemu dengan Tuhan Allah, kamu sendirilah, enggak kuat kami, mati kami katanya. Apa yang dikatakan Allah, kami percaya kepadamu Musa, katanya. Oh, Tuhan senang waktu itu. Ya Musa, bagus. Saya senang kepada mereka. Semoga kata Tuhan Allah, seperti itu bangsa Israel selamanya akan sejahtera. Tapi ya kita lihat dalam peristiwa mereka melacur diri dengan dewa-dewa, menyembah berhala, tidak setia. Nah, jadi di sini diingatkan dalam Joel ya, pasal 3 ayat 1 sampai 2. Allah akan menghukum bangsa-bangsa dan mengadili mereka. Maknanya adalah bahwa untuk menunjukkan keadilannya, menunjukkan keperkasaannya, dan untuk memulihkan keadaan yang telah rusak selamanya, diperbaiki kembali, diperbaiki. Ya. Nah, kemudian dia berhak mencampuri urusan daripada bangsa-bangsa yang berbuat jahat, dan penghakiman ini adalah bagian dan rencana keselamatan bagi umatnya. Sekarang saya tanya, siapakah umatnya Allah yang setia kepadanya dan percaya kepadanya? Yesus mengatakan, setia kepada saya tidak akan lapar, percaya kepada saya tidak akan haus. Jelas. Jadi yang setia dan percaya kepadanya tidak akan lapar dan tidak akan haus. Nah terus apalagi yang kita lakukan? Jadi dikatakan tadi bagian dari rencana keselamatan umatnya. Jadi berhak mencampuri urusan. Bangsa mana yang sudah jolim, yang sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan Allah, hancur. Tunggu kehancuranmu. Ya, siapa saja. Ya kita lihat negara komunis porak-poranda kan. Tunggu giliran mungkin yang lain. Ya. Nah, apakah Cina masih bertahan? Tapi di Cina sudah banyak menyembah Yesus, sudah banyak yang percaya. Jadi Allah mengatakan, apabila ada 2 atau 3 orang yang percaya kepadaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi sekarang ini Yesus Allah sudah berada di tengah-tengah kita apabila kita 2 orang berkumpul memuji dan memuliakan Dia. Inilah penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga bangsa-bangsa akan diadili dan Allah mencampuri urusan bangsa-bangsa yang jahat dan memberikan pengadilan atau penghakiman demi keselamatan umatnya. Nah, cuman penghakiman ini kita kadang-kadang susah membaca. Kalau diberikan bencana banjir, itu termasuk gempa bumi di mana ini, itu termasuk. Semua itu tidak akan terjadi kalau tidak seizin Allah. Ya. Maka dalam khotbah kemarin kita selalu dalam membuat rencana harus seizin Allah. Jadi kalau teman-teman muslim, insya Allah katanya, kalau Tuhan mengizinkan, harus seperti itu. Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan berbuat ini. Jadi tetap kita memakai harus bila Tuhan mengizinkan. Jadi semua terjadi di dunia ini, kita lihat ada gempa, ada banjir, ada tanah longsor, semua itu adalah dengan tangan Tuhan yang menjalankan. Kemarin kita mengatakan karena kemunafikan bangsa Israel, air dari langit tertahan, hujan tidak turun dalam musim semi, bisa ditahan oleh Tuhan. Jadi bukan pawang yang menahan hujan, bukan. Tuhan yang menahan hujan, mau datang atau tidak. Dia memperhitungkan kemana diberikan hujan ini, kemana diberikan, kemana ditahan, kemana diberikan. Nah,
Tergantung. Jadi ayat kemarin katakan bahwa karena bangsa Israel ya tidak patuh kepada Tuhan, maka ditahan. Air hujan dari langit ditahan, tertahan di langit, tidak diturunkan. Jadi begitu juga masih berlaku kayak itu sampai sekarang berlaku. Nah, jadi dengan ayat hari ini tujuan perikop ini adalah untuk mengingatkan keadilan atas perbuatan yang tidak adil yang telah ya dilakukan oleh bangsa-bangsa. Nah, makna daripada Joel pasal 3 ayat 1-2, karena sesungguhnya pada waktu itu aku akan menegakkan semua bangsa-bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Josafat, dan aku akan mengadili mereka di sana karena umatku dan milikku Israel yang telah mereka cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, dan tanahku telah mereka bagi-bagikan. Jadi ini pernyataan Tuhan. Jadi apakah Israel sekarang itu dalam menghimpun tanah-tanah itu supaya tidak tercabik-cabik? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan mengatakan, karena tanahku dibagi-bagikan, tanahnya Tuhan yang diberikan kepada Israel itu udah dibagi-bagi, tercabik-cabik. Ada yang mengambil, ada yang begini. Nah ini mau dikembalikan. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan ya mengguncang semua bangsa-bangsa, ya, supaya mereka tahu bahwa Israel adalah milikku. Inilah ayat hari ini ya menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana untuk ya menjadikan bangsa-bangsa ya yang berbuat jahat itu diperingatkan dan diadili. Nah, sehingga ada pemulihan daripada bangsa Israel dengan sekembalinya dari pembuangan Babilonia selama 70 tahun. Nah, sekarang apakah ayat ini masih berlaku sampai sekarang, bahwa cinta Tuhan terlampau besar bagi umat Israel sehingga tetap disayangi ya, walaupun mereka durhaka tetap disayangi ya. Tapi durhaka mereka bukan durhaka karena pekerjaan, tapi durhaka karena menyembah berhala. Itu aja sebenarnya, bukan karena kelakuan mereka jahat seperti kriminal lain, tidak. Karena menduakan Tuhan aja, itu aja durhakanya kata Tuhan. Tapi itu diterima kembali. Kalau mereka sudah menyembah Tuhan kembali, semua akan kembali normal. Inilah ayat hari ini yang diambil dari kitab Yeremia 31 tadi ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Demikian firman Tuhan. Jadi kebajikan itu ya kita kemarin telah belajar bahwa pikiran yang sehat, memberikan pikiran yang sehat. Jadi memberikan kebajikan, kenyang dengan kebajikan artinya kenyang dengan pikiran yang sehat berdasarkan batin atau hikmah yang diterima oleh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman hari ini bisa memberikan bagi kita semangat untuk tetap percaya dan Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati.